muncul share screen-nya kok hilang lagi ya? Ada masalah apa gimana? Ini muncul lagi. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Silakan untuk langsung dimulai. Sebelumnya ada yang bisa recording nggak dari semuanya sekelas ini? Salah satu aja, soalnya jadi ini dari kemarin kan saya nggak bisa ngajar terus ya karena masih sakit. Itu sebenarnya saya kan hamil, jadi dia kayak sering mual-muntah gitu loh kalau misalnya saya tiba-tiba di tengah-tengahnya harus ke toilet. Nanti rekamannya saya bisa tonton ulang. Ada yang saya tidak, ada yang disampaikan nggak? Ada yang lainnya, kelompok lainnya. Oke, saya dulu karena kemarin saya cuma masuk bisnis, jadi saya coba pakai cara mereka kasih terus direkam itu. Cuma ternyata kalau nggak ada saya kayak gitu maksimal. Jadi ini saya mulai nyoba ngajar lagi, cuma ya, karena kondisinya saya masih ini ya masih belum stabil, susah jelasinnya karena awal-awal gini mabuk gitu loh, jadi bisa tengah-tengah tiba-tiba mual gitu, makanya takutnya nanti di tengah saya tiba-tiba ya yang lain ya. Mohon maaf karena ini kondisinya benar-benar tahu kapan bisa stabilnya, jadi dicoba ngajar aja dulu. Ayo kita bisa langsung dimulai nanti satu bisa mulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulainya kelas hari ini bisa diawali dengan doa masing-masing. Dimulai. Sudah selesai. Saya salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang Islam. Kelompok 1 dengan beranggotakan saya Indria Agustina, dengan kemudian ada Elsa Firlana, Muhammad Fajar Farudin, Bunda Dwi Siti Dayanti, kemudian Yasmin juga Azara. Selanjutnya materi yang akan disampaikan Elsa dipersilakan. Modal bisnis Islam. Dalam bahasa Arab, modal al-mal atau al-mal adalah segala sesuatu yang berguna. Adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan cara yang legal. Menurut syara atau hukum Islam seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam yang bernilai di dalam pandangan syar'i, di mana aktivitas manusia ikut serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Istilah modal tidak harus pada harta tersebut saja, tetapi ia juga termasuk jenis harta yang bernilai yang terakumulasi selama proses aktivitas perusahaan dan pengontrolan pengembangan pada periode lain. Selain tanah, tenaga kerja, dan organisasi, modal
Seperti yang telah diketahui, kemajuan industri pada saat ini modal memiliki peran yang cukup penting. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diimani, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, kuda pilihan, dan binatang ternak, dan sawah ladang. Kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada metode pengeluaran. Yang pertama, payback. Metode ini berarti dalam banyak waktu investasi akan membayar kembali biayanya. Biasanya dalam hitungan tahun, meskipun periode yang lebih pendek juga sebagai ukuran. Investasi cara ini lebih baik dilakukan dengan cara membayar kembali biaya lebih awal. Analisis payback bisa dikelayakan perlu juga ditampilkan untuk mengetahui seberapa lama usaha atau proyek yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi. Analisis payback dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total arus keluar. Ada compound rate of return atau IRR. Metode ini adalah ukuran sederhana menyangkut investasi. Di sini IRR adalah rasio keuangan yang digunakan dalam penganggaran modal. Rasio ini tidak memperhitungkan konsep waktu uang. IRR dia menghitung pengambilan yang dihasilkan dari kondisi dan investasi modal yang dihasilkan. Yaitu selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah disusun dan menggunakan opportunity sebagai diskon faktor. Dengan kata lain, merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang diskontokan pada saat ini. Kemudian yang keempat, metode Machinery and Product Institute atau METI, yaitu metode ini digunakan untuk mengevaluasi proyek dengan modal kecil dan pengeluaran yang tidak besar, seperti mesin saat ini atau setahun kemudian, atau jumlah produk saat ini atau 6 bulan dari sekarang diajukan ke manajemen. Kemudian yang kelima, discount cash flow method, yaitu dalam pendekatan penghasilan atau income approach, di mana nilai sekarang dari arus kas bersih masa depan yang diharap dihitung menggunakan tarif diskonto tertentu. Bila kita membiarkan uang Rp100 pada suku bunga 6% untuk 1 tahun, maka nilainya akan menjadi Rp106. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Pentingnya penganggaran modal. Pentingnya penganggaran modal, yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, pengeluaran sangatlah penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir yaitu tahapan penganggaran modal bisnis Islam. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Dalam hal ini, perusahaan itu menentukan biaya atau estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan proyek. Hal ini dilakukan agar perkiraan biaya proyek itu dapat
dapat dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan estimasi biaya yang akurat. Artinya, estimasi biayanya itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang kedua yaitu manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan di proyek termasuk nilai akhir aktiva. Jadi manajemen itu memperkirakan biaya yang sudah dianggarkan itu digunakan untuk apa saja agar tidak disalahgunakan. Yang nantinya jika disalahgunakan itu akan menyebabkan pembengkakan dalam biayanya. Yang ketiga yaitu resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. Hal ini itu dilakukan untuk mengetahui resiko yang kemungkinan akan dihadapi, lalu bisa membandingkan apakah keuntungan yang akan didapat itu sebanding dengan resikonya. Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran proyek. Manajemen itu harus bisa menentukan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakannya itu untuk investasi. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan nilai uang aliran kas masuk yang diharapkan itu dapat digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Next. Sekian dari presentasi kelompok 1. Untuk selanjutnya akan masuk dalam sesi tanya jawab dari teman-teman. Apabila terdapat pertanyaan atau tanggapan dari materi tadi, dipersilahkan. Gimana, ada pertanyaan nggak dari audiens? Jangan sampai nggak ada pertanyaan, kita cuma kuliah 15 menit. Jadi. Ada pertanyaan nggak? Saya izin bertanya. Itu ya. Silakan moderatornya. Saya izin bertanya, moderator. Dipersilakan, Brian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Lantang dengan NIM 20810102026. Saya izin bertanya. Tolong sebutkan perusahaan seperti apa yang menerapkan metode pengeluaran modal bisnis Islam. Kan metode pengeluaran modal bisnis Islam kan ada 5, itu sebutkan satu perusahaan saja. Terima kasih. Terima kasih kembali, Brian. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan. Saya mau bertanya. Dipersilakan. Semisal bisnis, semisal ada satu bisnis. Nah, terus di situ ada kelalaian dalam mengelola usaha. Nah, itu apa akibatnya yang akan dialami bisnis tersebut? Terima kasih. Maaf Alvin, bisa dijelaskan kembali, soalnya kurang paham dengan pertanyaannya. Nah, jadi gini, ada suatu perusahaan. Nah, perusahaan tersebut itu mengelola modalnya itu kurang apa ya, kurang maksimal atau ada kelalaian. Nah, itu pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jika mengelola modal tersebut kurang efektif? Baik, terima kasih Alvin.
berdua dulu ya, nanti dijawab dulu. Mau langsung dijawab apa ditunggu dulu? Mau ditunggu dulu buat diskusi sama kelompok. Iya ya. Berapa lama? Kurang lebih 5 menit cukup untuk kelompok 1. Kelompok 1 Cukup. Cukup. itu 5 menit saja. Oke. Terima kasih. Halo, udah ada yang nyoba absen pakai ini nggak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa? Udah, bisa belum? Bisa nggak? Alhamdulillah bisa. Oh, ada keterangannya gitu? Ada tulisannya kalau berhasil gitu ya? Iya, Bu. Ada. Bu, Ada apa nggak ada? Bu. Punya saya ada. Oke, tapi ini ya, jurnalnya nggak ada tulisannya? Atau gimana? Jurnal nggak sih? Saya belum pernah pakai yang barcode soalnya. Biasanya attendance biasa. Gimana kalian sama dosen yang lain pernah nggak? Biasanya kalau pakai barcode, disuruh barcode aja, nggak disuruh ngapa-ngapain lagi gitu. Terus berhasil di ininya, di Berhasil. apa? Di absen Berhasil. kalian? Berhasil, Bu. Oh gitu, nanti guys coba saya cek ya, soalnya barusan saya buka MMP malah nggak bisa. Nggak masuk ke MMP-nya aja nggak bisa. Sama kan, sama kayak kalian juga kan ya? Iya, sama, Bu. Oke. Ya udah ditunggu dulu, saya coba masuk ke MMP-nya dulu deh.
Izin menjawab pertanyaan dari Dian. Contoh contoh perusahaan yang menggunakan metode pengeluaran bisnis Islam. Mungkin seperti Baitul Mal, Mal Muamalat, Baitul Mal BNI, seperti itu. Boleh lebih spesifik, kan di situ kan ada 5 ya. Yang pertama payback method, itu perusahaannya apa. Lalu yang kedua ada akuntan rate of return, itu perusahaannya apa. Itu Tadi kalau nggak salah pertanyaannya cuma disuruh milih salah satu nggak sih? saya milih, kan di situ ada 5, saya suruh kasih Salah satu. satu apa ya? Ya, bukan salah satu, Bu. Satu apa? Satu metode, satu perusahaan gitu. Oh, satu metode, satu perusahaan katanya. Soalnya Ya. saya tadi nangkapnya satu ini aja dipilih salah satu enggak ya? Enggak. Gitu. Berarti cari contoh yang lain untuk kelompok 1. Baik, Bu. Maaf, izin menjawab dari pertanyaan Dian. Yang saya tahu dan saya temukan untuk payback metode itu biasanya digunakan oleh perusahaan elektronik. Contohnya perusahaan elektronik. Kemudian untuk metode account rate of return ini biasanya digunakan pada, kalau contohnya itu bisnis seperti bisnis makanan. Kalau saya sih kalau dari saya itu mungkin kelompok saya ada yang mau menambahkan, dipersilahkan, atau kelompok lain yang mungkin tahu jawabannya, dipersilahkan. Kayak restoran itu kan? Bukan? Ya, karena kan kalau IRR account rate of return itu kenyataannya bahwa asumsi yang dibuat itu berdasarkan merupakan ukuran tingkat pengembalian investasi, yaitu pajak penghasilan itu diasumsikan untuk tingkat pengembalian investasi. Jadi kalau dilihat dari sana ya seperti pajak di makanan,
Kalau diberi contoh ya bisnis bisnis seperti contohnya bisnis di kuliner. Lalu yang ketiga apa? Yang NPV, present value. Sebelum dilanjutkan, kelompok 1 tadi dapat materinya dari mana? Dari internet, Bu. Dari internet yang mana? Blog atau apa? Iya, Bu. Dari blog. Dari blog, benar-benar. Dari makalah juga, Bu. Dari makalah juga atau dari blog? Kalian aja nggak paham sama materinya. Gimana mau jawab? Makalah itu dibuat juga dari blog ya, Bu. Makalahnya ngambil dari blog, terus kamu ngambil dari makalah itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Kan nggak boleh pakai blog. Masa saya harus ngasih tahu di tiap kalian bikin makalah sih? Emangnya ada gitu dosen yang bolehin kalian nyari bahan dari blog? Maaf, Bu. Itu kesalahan teknis dari Itu bukan kesalahan teknis, itu kesalahan fatal kalau kamu dari blog. Masalahnya, makalahnya udah dikumpulin tanggal 2 kemarin. Iya, Bu. Oke. Harusnya kan nggak boleh pakai blog ya. Biasanya, masa saya harus kasih tahu sih yang kayak gituan. Maksudnya kalau dari blog itu kan nggak ilmiah ya. Kalau kalian bikin makalah itu kan harusnya teorinya kan ambil dari buku. Kalau nggak dari makalah yang lain oke lah. Tapi kalau dari blog makalahnya ngambil dari buku, terus kalian ngambil dari makalah itu, jadi kayak udahlah makalahnya itu nggak tahu benar atau salah, kalian nyandur dari situ kan. Next time kalian bikin makalah, pastikan jangan sampai ngambil bahannya tuh dari blog ya. Iya, Bu. Karena itu dampaknya kayak gini aja. Kalian ditanyain tadi metode pengeluaran modal kan. Terus habis itu kalian nggak bisa jawab sama sekali. Meskipun saya nggak bisa nyalahin sih sebenarnya untuk metode pengeluaran modal itu tadi. Sebenarnya kan memang nggak semua perusahaan pasti akan memberitahukan mereka metodenya kayak gimana. Cuman karena kalian nggak paham sama materinya itu sendiri, kalian nggak bisa jelasin jadinya. Kayak gimana sih? Itu tadi udah nggak ada tambahan lagi dari jawabannya.
Halo, Ya Bu, udah sampai situ aja? saya untuk materi yang pembagian saya cuma paham itu Bu. Oke. Yang satunya, pertanyaan yang satunya tadi udah terjawab semua? Baru satu nggak sih? Ya, Oke. Yang itu tadi cuma bisa terjawab itu aja? ini yang satunya yang pertanyaan satunya Bu. Oke. Mau dijawab sekarang? Mungkin iya mungkin, tapi ini dari kelompok 1 mungkin ada yang mau menjawab dulu. Kelompok 1 ada yang mau jawab? Anggota kelompok yang lain? Kalau menurut saya itu kelalaiannya ditanggung siapa itu tergantung akadnya Bu. Kalau secara mudharabah itu kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian tidak dikarenakan kelalaian. Jika kerugian dikarenakan kelalaian, maka pengelola modal harus bertanggung jawab. Pengelola, bukan pengelola modal. Maksudnya pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dari penanyanya apakah udah cukup? Sesuai nggak sama pertanyaannya? Bisa diulang pertanyaannya? Jawabannya. Pertanyaannya? Itu tergantung akadnya. Maksudnya tergantung akadnya, kerugiannya itu ditanggung siapa. Kalau akadnya secara mudharabah, kesepakatannya itu kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak disebabkan karena kelalaian pengelola. Jika kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jadi gini, tadi pertanyaan saya, jika ada salah satu perusahaan, salah satu bisnis, nah di situ dalam mengelola modal itu ada kelalaian di dalam perusahaan itu. Nah, terus apa, pertanyaan saya, apa akibat yang akan dirasakan oleh pengusaha tersebut, bisnis tersebut, jika pembukuannya itu atau modalnya itu lalai dalam mengerjakannya gitu. Izin menjawab ya pertanyaan punya Alvin. Kan apa yang akan terjadi jika pengelola modal tersebut itu kurang efektif? Mungkin perusahaan tersebut akan mengalami kerugian, tapi dikarenakan dalam tahapan penganggaran modal bisnis Islam itu ada yang namanya risiko dari aliran kas proyek tersebut itu diestimasikan. Jadi mungkin jika kelalaian tersebut itu dilakukan, mungkin kerugian itu terlalu tidak terlalu merugi atau tidak terlalu tinggi dikarenakan resikonya itu sudah diperkirakan. Apakah resiko ini, apakah ada resiko yang akan terjadi jikalau kita melakukan bisnis tersebut. Jadi mungkin perusahaan tersebut merugi, tapi meruginya itu tidak terlalu tinggi. Begitu. Gimana? Bagaimana Alvin? Ya cukup. Oke. Mungkin sebenarnya dari jawabannya tadi siapa yang jawab pertanyaan pertama ya? Bentar. Siapa enggak? Elsa ya. Sebenarnya dari jawabannya Elsa tadi udah cukup menjelaskan bahwa kalau di masalahnya di dalam Islam itu kan kita biasanya mengada akad. Jadi kalau di dalam akad tadi dicontohkan kalau namanya ada kelalaian yang udah dari orang yang mengelola, maka yang dari pengelolanya itu yang namanya kalau misalnya ada maka nanti yang itu adalah orang yang beri modal kayak gitu kan. Sama halnya
kalau misalnya tadi kan ditanya, kalau dari pertanyaannya itu kan, apa yang terjadi jika perusahaannya itu melakukan kelalaian gitu ya? Iya nggak sih? Iya. Oke. Apa yang terjadi jika perusahaannya itu yang lalai dalam mengelola modalnya? Ya tadi udah disebutkan sama Mas Fajar, kalau nggak Fajar ya namanya, Muhammad Fajar atau siapa? Iya, Bu. Iya, tadi udah disebutkan. Jadi seperti itu. Tapi yang utama adalah kalau tadi kan Mas Fajarnya kan mengatakan bahwa apa kemungkinan untuk ruginya itu lebih kecil gitu nggak sih? Iya nggak sih Mas Fajar? Iya, Bu. Iya, kemungkinan untuk ruginya itu lebih kecil. Mungkin yang lebih tepat adalah karena dari awal sudah dipertimbangkan resikonya itu apa. Jadi dalam perjanjiannya, dalam akadnya itu apa. Jadi bukan kerugiannya itu jadi lebih kecil, tapi mungkin termitigasi ya resikonya itu. Jadi udah ketahuan di awal, oh kalau misalnya kelalaiannya itu apa, nanti resikonya yang ditanggung itu apa. Jadi seperti itu. Cuman mungkin lebih kompleks lagi ya kalau dalam perusahaan, karena kan kita nggak tahu tadi disebutkan tuh kelalaiannya tuh dalam apa, misalnya dari pertanyaannya. Jadi jawabannya mungkin juga lebih luas gitu, nggak bisa secara spesifik menggambarkan apa yang harus dilakukan atau apa yang akan menjadi kerugian dari perusahaan. Gitu sih. Tadi yang nanya siapa? Christine? Bukan. Alvin. Hah? Saya, Bu. Oh, Alvin. Arya. Oh iya, Alvin. Oke. Itu dari 2 pertanyaan, apakah ada pertanyaan lagi? Tapi sebenarnya tadi kalau dari saya kan kita batasin ya 1 sesi 2 pertanyaan aja ya. Karena saya masih ngajar pertama, masih ngecek bertahannya berapa lama. Ini tadi kita udah, bentar, saya lihat waktunya dulu. Ada sekitar sejaman ya kita kuliahnya tadi. Belum ada. Iya, karena tadi sempat masuk ke share screen-nya lama ya. Ya. Tapi nggak masalah sih, yang penting saya udah bisa masuk di perkuliahannya daripada kosong sama sekali. Jadi mungkin bisa bisa diakhiri untuk pertemuan kali ini. Kita cukup di 2 pertanyaan itu, nanti di pertemuan berikutnya kalau bisa lebih lama nanti dilanjutkan lagi. Tadi recordingnya di ya, nanti recordingnya jadi ya. Oke. Jadi ketemu lagi